Ya, untuk analisis ini banyak analisisnya ya. Ada validitas reliabilitas prapenelitian, kemudian ada deskriptif, lalu SEM Small PLS. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, klien 0412 data hasil ini ya. Nah, dibuka seperti ini. Jadi di sini datanya sudah saya siapkan. Oke, jadi ini ya, ini untuk yang pra penelitian. Jadi nanti diuji menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya yang sisanya ini nanti kita uji menggunakan Smart PLS. Nah, kenapa ini bisa valid semua? Ini ya, valid semua. Karena ini saya pilih datanya, Kak. Ini saya pilih ya. Nah, ini kan bukan dari nomor 1. Coba Kakak bisa ulang sendiri kalau nggak percaya. Dari nomor 1 sampai 50. Pakai data ini. Nah, ini ya, pakai data ini. Dari 1 sampai 50 dianalisis berapa yang nggak valid. Seperti itu. Jadi memang ada yang tidak valid dari awalnya. Ini valid semua karena saya pilih datanya ya. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Nah, ini kita analisis menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Ini saya menggunakan SPSS versi 26. Oke, seperti ini kita masuk ke data view. Ini kita copy dulu ini ya. Kita copy dulu seluruhnya. Sini. Kemudian ke data view, kita masukkan datanya. Ini semua ya kita masukkan. Copy. Paste seperti ini. Nah, ini sudah bisa dianalisis. Oke, yang pertama adalah uji validitas terlebih dahulu. Ini saya contohkan satu saja ya, karena sisanya nanti hanya repitasi supaya menghemat waktu. Klik analyze, kemudian scale, lalu kita pilih analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan contoh ini ya untuk variabel OFS. Jadi OFS itu offline search. Nah, kita masukkan offline search ini karena ada 4 kuesioner, kita masukkan 4 ya. Jadi klik dulu OFS 1, tekan shift, kemudian kita klik OFS 4. Nah, kita pindahkan ke kolom variabel ini dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian kita masukkan total skornya. Nah, ini ya, TOFS. Kita masukkan, lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk uji validitasnya. Untuk uji reliabilitas caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan OFS 1 sampai dengan OFS 4 ke kolom item. Nah, untuk uji reliabilitas itu tidak ditambahkan total skor ya, jadi hanya skor kuesionernya saja. Nah, setelah seperti ini lalu klik OK. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi yang kita perhatikan adalah kolom yang ujung saja ini ya. Nah, yang ini saja yang ujung. Nah, itu dikatakan valid jika nilai percent correlation atau sig-nya ini ya. Percent correlation ini nilainya di atas nilai R tabel. Nah, ini R tabel ya. R tabelnya adalah 0,279. Nah, jika nilai R-nya itu di atas 0,279. Atau kita bisa juga lihat nilai signifikasi. Ini ya, sig to tail ini harus lebih kecil dari 0,5. Nah, bisa kita lihat sini contoh untuk OFS 1 nya 0,929. Nah, lebih besar dari 0,25 ya. Kemudian sig-nya ini 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka ini dikatakan valid untuk OFS 1. Nah, ini berlaku untuk keseluruhan. Nah, ini dapat kita ketahui ya, seluruhnya itu valid. Kemudian untuk reliabilitas ini ya, dilihat dari nilai Crobak alpha. Untuk Crobak alpha ini nilainya harus lebih besar dari 0,6. Nah, ini seluruhnya ini sudah lebih besar dari 0,6 ya, maka dikatakan reliable seperti itu. Dan untuk pengujian validitas reliabilitas yang lain caranya sama seperti tadi ya, jadi tinggal diulang saja. Oke, kita masuk ke uji deskriptif.
Nah, untuk deskripsi ini kita menggunakan data yang ini, data PLS ini. Nah, ini diuji menggunakan SPSS. Oke, caranya seperti ini ya. Kita buat data baru. Nah, seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, kita copy ini dulu ya. R identitas responden. Ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan labelnya. Nah, ini. Keterangan dari pertanyaannya ini. Copy. Kita paste di sini, di label. Seperti ini ya. Nah, karena ini menggunakan datanya bentuk kata ya, seperti ini ya. Nah, bentuk kata seperti ini, maka kita harus rubah dulu. Nah, kita rubah type-nya. Oke, kita klik di sini. Ini kan tadinya numerik ya. Kita rubah ke string, kemudian karakternya kita tulis saja di sini 128 seperti itu. Klik OK. Ini kita bisa copy stringnya, kita blok lalu paste. Ini juga sama. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan data ini, identitas respondennya ini. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita analisis. Nah, untuk analisis deskriptif caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu kita pilih menu deskriptif. Frequencies ya. Nah, ini frequencies. Kita masukkan seluruhnya. Lalu klik OK. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari analisis deskriptifnya. Nah, ini. Nanti tinggal dipindahkan saja, bisa di copy seperti ini, kemudian dipaste di Excel. Nah, yang kemudian lalu diinterpretasikan. Ya. Jadi seperti itu, caranya mudah. Nah, selanjutnya adalah deskriptif yang ini ya, yang tadi diminta itu yang menggunakan persen. Itu caranya kita hitung manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, hitungannya di sini sudah ada rumusnya. Nah, ini ya. Nah, menggunakan rumus CONIF. Nah, ini ada rumusnya, nanti tinggal diikuti saja seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk hitungan ini mudah ya. Karena hanya menggunakan Excel saja seperti itu. Jadi tinggal diikuti rumusnya, nanti sudah bisa. Nah, selanjutnya kita menguji ini ya, PLS ya. Oke, untuk menguji PLS ini kita tutup dulu. Nah, data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, untuk membuat file CSV-nya caranya seperti ini. Ini kita copy ya. Nah, kita copy seperti ini. Kemudian kita buat file baru. Ini kita hapus kuesionernya. Nah, jadi yang digunakan hanya ini saja. Kemudian kita save. Nah, ini kita bisa beri nama. Terus saja contoh CSV. Kemudian save as type, kita klik, kita pilih ini ya, CSV UTF 8. Lalu klik save. Jadi seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 4.1. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project, file name, kita tulis saja di sini contoh. Create. Nah, lalu gini ya, import data file. Kita klik. Kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi yang ini. Sorry, salah nih. Nah, ini CSV-nya.
lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back, lalu kita create model ya. Kita pilih PLSM, model name, kita tulis saja contoh seperti itu. Lalu klik save. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya. Kita klik dulu ini ya, OFS 1, lalu kemudian tekan shift, lalu kita klik OFS 4. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita drag, enter. Oke, seperti ini ya, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bisa beri nama. Ini kita beri nama ini ya, OFS. Nah, ini tinggal double klik. Nah, paste seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita susun sesuai dengan model penelitiannya. Nah, untuk merubah posisi indikator ini kita bisa klik menu indikator. Nanti tinggal diklik saja arah panahnya, nanti ini yang kuning ini akan berpindah sesuai dengan arah panah. Karena produksiku turun di 2023, jadi aku lingkungan El Nino. Terus aku ada data Gunung Kidul kurang bisa masuk. Itu aku signifikan banget cuy. Jadi 30, 40 dari 6 karung toh. Oke, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, ini bisa kita analisis ya. Jadi untuk analisisnya itu ada author model 1 dan author model 2. Jadi author model 1 ini kan ada yang merah nih. Ini ada yang merah, kemudian ini AVE-nya juga di bawah 0,5. Nah, ini harus kita eliminasi. Oke, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kita lihat di ini ya, auto loading. Nah, ini adalah nilai loadingnya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ada yang merah, ini kita eliminasi. Oke.
Kemudian untuk nilai ini crosstalk reliability, jadi untuk uji reliabilitas kita lihat nilainya di sini, crosstalk reliability and validity. Nah ini, jadi AVE ini adalah untuk validitas dari variabel laten. Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah ini yang kuning ini adalah construct, yang biru ini adalah laten. Jadi kalau construct ini boleh tidak valid ya. Nah ini boleh tidak valid karena ini bisa dihapus. Nah kalau laten yang biru ini harus valid karena ini tidak bisa dihapus. Kalau dihapus ini berubah modelnya. Seperti itu alasannya ya. Oke. Nah untuk reliabilitas ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu callback alpha dan composite reliability ROSI ya, yang ini. Nah nilai ini dua-duanya loss atau salah satunya ini harus di atas 0,7 atau minimum sekali adalah 0,6 ya kalau menurut Sugiono. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini, klik calculate, kemudian Pales algorithm, sama seperti tadi ya. Terloading, kita lihat. Nah ini kita eliminasi yang terkecil terlebih dahulu. Nah ini PV2 ya. Ini kita eliminasi, kita rapikan. Kita lihat, nah seperti ini ya. Ini masih ada yang merah. Nah caranya sama seperti tadi, kita eliminasi kemudian di save lalu diuji ulang. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, yang sudah dieliminasi. Nah selanjutnya di sini adalah untuk pengujian ini ya, HTMT, kemudian cross loading dan AVE. Nah caranya sama seperti tadi. Nah kita lihat di sini dinilai ini ya, discriminant validity. Nah ini adalah nilai HTMT-nya. Jadi kalau untuk PLS4 itu memang dianjurkan menggunakan HTMT. Jadi HTMT ini kita biasanya gunakan yang ini ya, yang list seperti ini supaya lebih mudah. Nah ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9. Nah ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9. Kemudian untuk Fornell kita lihat di sini supaya lebih mudah. Nah Fornell ini harus lebih besar ya secara horizontal, secara vertikal maupun secara horizontal. Nah ini lebih besar ke ini ya, jadi customer engagement ke customer engagement ini 0,758. Nah ini masih lebih besar ke sini ya, ke customer engagement ya, seperti itu. Kemudian offline forecast intention ke offline juga ini sudah lebih besar ya. Untuk cross loading sama ya cara membacanya. Jadi cross loading ini secara horizontal. Nah secara horizontal ini dia harus lebih besar ke variabelnya sendiri. Nah seperti ini, dan secara vertikal harus lebih besar ke variabelnya sendiri. Jadi kalau untuk cross loading ini lebih kepada variabel konstruk ya. Kalau yang tadi itu untuk variabel laten HTMT, dan Fornell ini adalah untuk yang variabel laten seperti itu. Nah untuk cross loading didapat nilainya di sini. Ini cross loading ya. Untuk selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah kita lihat yang pertama adalah nilai dari VIF. Nah untuk VIF ini kita peroleh nilainya dari sini. VIF ya. Kita gunakan yang inner model karena yang outer ini nggak dipakai. Nah ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah ini semuanya sudah lebih kecil dari 5 ya, maka di sini tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Selanjutnya adalah nilai dari coefficient of determination R-square. Nah untuk R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Diperoleh dari sini. Contoh ini ya, untuk customer engagement nilai R-nya adalah 0,038.
Kita lihat sini. Nah, ini 0,038. Nah, jadi offline product, offline product search dan online product search itu mempengaruhi sebesar 0,038, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, misal ini untuk offline purchase intention, nah berarti yang mempengaruhi adalah variabel ini, dan ini itu sebesar 51,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, ini ya, untuk Q kuadrat nanti kita lakukan, kita ke sini dulu, effect size atau F square. Kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini F square. Kita lihat yang list supaya lebih mudah. Jadi F square ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen, tapi ini secara individu. Nah, ini customer engagement terhadap offline purchase intention, nilainya adalah 0,131. 0,131 itu masuk ke dalam kategori kecil. Nah, ini dilihat dari sini, ini ada kategorinya ya, tinggal diikuti saja, begitu dan seterusnya. Nah, untuk pengujian yang Q kuadrat, caranya klik calculate, kemudian kita pilih menu blend folding, lalu start equation. Nah, ini ya, kita lihat nilainya di sini, cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Contoh ini untuk customer engagement nilainya adalah 0,021. Kita lihat untuk interpretasinya ya, 0,021. Nah, jadi nilai Q kuadrat ini menunjukkan keakuratan model ya. Jadi jika model ini dilakukan penelitian ulang, seberapa besar keakuratannya. Nah, 0,021 ini berarti menunjukkan bahwa untuk customer engagement ini memiliki akurasi pendugaan yang relevansi prediktif yang kecil. Artinya jika nanti model ini dilakukan penelitian ulang, maka hasilnya akan sangat jauh berbeda dengan ini, dengan yang sudah dilakukan. Dan ini sama aja ya caranya, tinggal dilihat ini nilainya berapa, Q-nya, kemudian kita lihat kriterianya berapa. Nah, semakin besar kriterianya, maka modelnya itu semakin akurat. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah untuk uji hipotesisnya. Jadi kita lihat dulu path coefficient. Di path coefficient ini merupakan untuk pengujian pengaruh langsung. Nah, yang diperhatikan di sini ada dua nilai, yaitu nilai dari original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan pengaruhnya positif atau negatif. P-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Contoh ini ya, customer engagement terhadap open purchase intention itu memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, offline product search terhadap customer engagement memiliki pengaruh negatif signifikan, seperti itu. Nah, untuk online product search terhadap customer engagement ini memiliki pengaruh negatif tidak signifikan ya, karena p-value nya ini lebih besar dari 0,5 atau berwarna merah. Nah, untuk yang tidak langsung kita lihat di sini spesifik indirect effect. Nah, ini adalah pengaruh mediasinya ya, seperti itu. Nanti jadi interpretasinya sama ya dengan yang di atasnya. Dengan pengaruh langsung ini sama, nanti tinggal diikuti. Jadi ini lebih menekankan kepada pengaruh mediasi, pengaruh variabel mediasinya di sini. Nah, ini ada yang mediasinya, ada yang satu, ada yang dua mediasi. Ya, nanti dipilih saja mana yang akan digunakan. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.